Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semoga saudara semua senantiasa diberikan kesehatan fisik maupun mental yang baik oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, tolong-menolong adalah hal yang baik dan perlu dilakukan agar hubungan sosial kita dengan orang lain tetap harmonis. Tetapi, tahukah kita, sifat suka menolong ternyata bisa juga berubah menjadi sebuah kebiasaan yang mengganggu. Dalam dunia psikologis, kondisi demikian sering disebut sebagai hero syndrome atau sindrom pahlawan. Seseorang dengan kondisi demikian biasanya punya keinginan yang berlebihan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, seperti menolong maupun menyelesaikan semua permasalahan. Orang-orang dengan kondisi ini tidak jarang akan membuat pengorbanan pribadi di luar batas kemampuannya, baik dalam hal waktu, uang, perasaan, ataupun emosi. Tak heran jika mereka pada akhirnya akan mengalami kelelahan secara fisik maupun mental karena tidak punya waktu dan energi untuk mengurus diri sendiri. Tidak cuma itu, dampak buruk lainnya dari hero syndrome ini juga bisa merusak hubungan sosial si penderita dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dengan sindrom ini biasanya terdorong untuk menolong orang lain karena percaya tidak ada lagi yang bisa melakukannya selain dirinya. Hingga akhirnya membuat mereka terjebak dalam rasa superioritas yang membuat dirinya merasa paling tahu apa yang terbaik untuk orang-orang yang ingin ditolong dan merasa paling berjasa. Sadar atau tidak, sikap demikian justru berpotensi membuat kita kurang menghargai dan memandang rendah orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap yang bernada serupa agaknya pernah menimbulkan perselisihan antar kelompok dalam jemaat di Korintus. Mereka yang merasa diajar oleh Apolos dan Paulus nampaknya saling mengklaim diri paling berjasa dalam pembentukan dan pertumbuhan iman jemaat Tuhan di Korintus. Paulus sadar bahwa penginjilan di Korintus bisa terjadi karena dukungan dari banyak pihak, baik dari Paulus yang menanam maupun dari Apolos yang menyiram. Karena itu, tidak ada yang bisa mengklaim diri paling berjasa. Bahkan dengan tegas Paulus mengatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, sehebat apapun yang mereka lakukan untuk jemaat Korintus, mereka tidak akan bertumbuh jika bukan Allah sendiri yang memberi pertumbuhannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan sesuatu bagi siapapun sebaik dan semampu yang kita bisa. Namun kita perlu ingat bahwa kita bukan superhero yang bisa melakukan banyak hal seorang diri. Kita adalah orang-orang biasa yang tidak sempurna dan punya keterbatasan juga. Oleh karena itu, tidak salah jika kita membuat batasan yang sehat dengan orang lain, agar kita pun bisa menyeimbangkan rasa ingin menyelamatkan dengan keinginan untuk sekedar membuat orang lain merasa lebih baik. Tidak semua hal yang menurut kita perlu dilakukan, mereka butuhkan. Jadi jangan buru-buru bertindak. Tanyakan kebutuhan mereka. Beri saran dan pendapat, tetapi jangan ambil alih pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sendiri. Dan yang tak kalah penting, ketika kita telah menolong atau melakukan sesuatu bagi orang lain, alih-alih merasa diri sebagai pahlawan dan paling berjasa, alangkah lebih baik kalau kita melihat diri sebagai orang biasa yang dijadikan Allah sebagai kawan sekerjanya untuk mendukung pertumbuhan orang-orang yang telah kita tolong. Amin. Tuhan memberkati.